Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa alihi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para rawuh jamaah, kita nglajengaken pengajian Fathul Qorib, pengajian fikih dengan kitab Fathul Qorib, melanjutkan pertemuan kala ini ingkang bahas rukun sholat, syarat dan rukun sholat. Kalau ini sampun kita singgung, sampun kita bahas rukun sholat ada 17. Tapi ngeten, niki jagani mawon. Amargi utamanya buku, menawi kita hampir sami. Di dalam buku-buku bahasa Indonesia itu kadang rukun sholat 3 versi. Setunggal mengatakan bahwa rukun sholat ada 18, maka perbedaannya di apanya kita salah. Yang versi kedua 17, versi ketiga 13. Itu boleh-boleh jadi mawon. Versi pertama 16, versi kedua 17, versi ketiga 18. 13, 17, 18 niku sami, maksudnya sama, isinya juga sama, yang membedakan rinciannya. Pertama, untuk yang versi 13, rukun sholat ada 13. Setunggal niat, nomor kali berdiri, nomor 3 takbiratul ihram, nomor sekawan Fatihah, nomor gangsal rukuk tumaninah itu setunggal, nomor gangsal iktidal nomor berapa lagi? Iktidal tumaninah. Nomor 7 sujud tumaninah. 8 lungguh antara sujud tumaninah. 9 lungguh tasyahud akhir. 10 tasyahud akhir. 11 sholawat. 12 salam. 13 tertib. 13 niat, berdiri, takbiratul ihram, rukuk tumaninah digandeng, iktidal tumaninah, sujud tumaninah, duduk antara dua sujud tumaninah, duduk tasyahud, sholawat,
Kemudian salam dan tertib. Yang 17, niat berdiri, takbiratul ihram, ruku, tumanina. Nah, tumanina itu yang enggak. Iktidal, tumanina. Sujud, tumanina. Duduk antara dua sujud, tumanina. Duduk tasahud akhir, maus tasahud akhir, sholawat, kemudian salam, tertib. Terus tumanina ini gue yang sekawan. Rukuk tumanina, iktidal tumanina, sujud tumanina, duduk antara dua sujud tumanina sekawan. Terus 13 tambah 4 akhirnya 17. Nah, yang 18 satunya apa? Niat keluar dari sholat Jumat yang rukun ke-18 ini, mayoritas ulama mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah, tidak termasuk rukun, sehingga kalau ini atau pendapat ini yang dipakai. Terus tanpa niat keluar dari sholat, kalau sudah salam ya sama dengan keluar dari sholat, sehingga rukun yang ke-18 ini hanya sebagian menurut pendapat ulama. Ingkang mayoritas hampir semua di mazhab Syafi'i yang mayoritas adalah 13 atau 17. Terus menawi 13 tumak ninai digandeng, ruku tumak nina, iktidal tumak nina, sujud tumak nina, duduk di antara dua sujud tumak nina. Yang 17 tumak ninai dipisah, ruku dewe, tumak nina dewe, iktidal dewe, tumanina, sujud tumanina, duduk di antara dua sujud tumanina. Tumanina itu apa nih? Tumanina itu berhenti sejenak, tenang sejenak. Tumanina itu maknanya tenang. Secara bahasa tumanina itu maknanya tenang. Secara pengertian rukun sholat, tumanina itu berhenti sejenak. Seberapa lama kira-kira membaca subhanallah ini itu maknanya. Makanya disunahkan ketika ruku maos subhanallah minimal 1 kali, sunahnya 7 kali. Ini itu maknanya. Boleh? Itu rukun sholat. Selain rukun tadi 13 atau 17 tadi, sunahnya ada 2, 1 ab'ad, 2 ghairah. Ab'ad atau disebut dengan sunnah hayat. Terus sunnah ab'ad dan sunnah hayat di dalam sholat. Sunnah ab'ad loro kali setunggal tasyahud awal, makanya tasyahud awal tidak termasuk rukun. Yang kedua adalah membaca kunut pada rakaat kedua sholat subuh atau rakaat akhir sholat tarawih di separuh akhir Ramadan. Itu sunnah hayat, sunnah ab'ad, nah betul, sunnah ab'ad.
disunahkan sujud sahwi. Jadi kalau bisa buat kita singgung, sujud dua sujud dilakukan sebelum salam. Selain rukun dan sunnah abad itu masuk sunnah hayat. Nabi rinciannya ada 11, mulai ngangkat tangan, mau surat, baca doa rukuk, doa sujud, iktidal, itu semuanya adalah sunnah hayat. Itu menegaskan, menyimpulkan pembahasan kalau ini kita menerangkan masalah rukun sholat. Zaman itu melanjutkan tentang pelaksanaan di dalam sholat, batalnya sholat. Faslun waladhi utai perkara yuktilu kang batalake apa ladhi sholata yang sholat iku ahada asyara ana 11 apane sayan al kalamu siji guneman al antu kelawan nejo wal amalulan gerakan atati kang akeh wal hadas lan hadas wa kudusun najasatilan kena najis wa kisahul auratilan nutup aurat wa tadhirun niati mawai niat wastidbar kiblati ngumpuri kiblat wal aklu mangan wasyarbu wasyurbu ngombe wal kohadu buyu banter atau buyu ngakak-ngakak wadidatulan merutak ingkang batalaken sholat wonten 11 setunggal ngomong niku huruf yang memahamkan kepada orang lain. Itu pengertian al-kalam guneman. Terus sakit satu suara, satu huruf atau lebih. Misalkan ketika sholat kemudian ada lari alit atau nopo-nopo terus ngilingaken nah itu gitu ngomongnya selalu batal. Itu termasuk berbicara dengan disengaja. Intinya lafaz atau suara yang memahamkan kepada orang lain. Yang nomor 2 wal amalul akhir, penggawean kang akeh, maksudnya adalah gerakan yang banyak, itu membatalkan sholat. Lah gerakan yang banyak itu berapa batasnya? 3, harus gerakan minimal 3 atau lebih. Gerakan mana yang membatalkan sholat? Yang membatalkan sholat itu adalah gerakan yang mengikutkan pergelangan tangan atau kaki. Itu yang membatalkan sholat. Terus misalnya sholat kok gatel terus ukur-ukur, menawi pergelangan tangan ini ikut gerak dan gerakannya itu 3 kali atau lebih, maka batal. Nah, kan gerak. Tetapi ketika pergelangan itu boten tumut gerak, tidak batal. Terus ukuran gerakan itu yang mengikutkan pergelangan. Sehingga ketika sholat yang gerak hanya jari, tidak batal. Berapapun, mana yang ukur kita? Niki mandek. Tidak apa-apa, ini 10 sampai 20 apa-apa. Tapi nih, maka batal. Mila menawi, biasanya pas ini dah. Yang tadi, tadi. Sami Allahu liman hamidah. Di lu baca. Sami Allahu liman hamidah. Atau sami Allahu liman hamidah. Ini di lambian. Lambian. Sampai telu batal. Sekarang sami Allahu liman hamidah.
atau ketika bangun dari itu rakaat tasyahud awal, misalkan kan disunahkan takbir setelah tasyahud awal itu sunnah, batal sampai lambeane itu 3 kali gerakan. Menawi boten terus menerus atau dalam bahasa Jawa itu nuli itu terusan continue yang membatalkan, sehingga kalau tidak terus menerus tidak batal. Contoh terus menerus ya maka itu yang sholat itu di dalam jamaah itu sunnahnya ketika jamaah itu yang baik adalah segera masuk ikut sholatnya imam. Terus misalnya barisan ketiga sampai ke belakang masih kosong, sudah mulai sholat ya, barisan belakang masih kosong, kita baru nyampe sunahnya ya. Itu ketika sudah masuk di gambaran ting awal masjid ini, tapi ting paling belakang riko empun niat sing sae, tapi boten niat seliver subuh Allahu Akbar bisa ngguri ngarep sik kosong maju ji loro ada niki boten batal. Sing batal siji loro telu batal. Nuli ya tadi. Nuli ya terusan. Itu yang batalkan 3 gerakan atau lebih yang secara terus-terusan. Itu yang batalkan. Kalau tidak secara terus-terusan, nuli berturut-turut boten batal. Contohnya niku siji loro mandek sampai barisan yang sudah yang masih kosong asal terus sholat kan siji loro atau siji mandek kan enak siji mandek akhirnya Pak jalan oke coba siji mandek loro ya malah kangelan ini terus yang membatalkan itu gerakan 3 kali yang terus menerus. Jika kalau tidak terus menerus boten batal. Contohnya kalau ini bisa dipraktikkan ketika misalkan pas sholat kemudian di tengah-tengah barisan depannya itu ada yang kosong, penyebabnya bisa macam-macam, maka maju saja. Cara majunya kata sekolah pokoknya tidak sampai 3 kali. Kemudian yang ketiga hadas, yang membatalkan sholat yang ketiga adalah hadas, kentut, ya yang umum kentut, kemudian terkena najis, kotoran cicak, kemudian yang kelima terbukanya aurat di dalam sholat yang bagi laki-laki adalah antara pusar sampai lutut, yang perempuan seluruh kecuali wajah dan telapak. Batasan aurat di dalam sholat niku nopo? Batasan aurat di dalam sholat itu adalah warna kulit, sehingga ketika warna kulitnya itu tampak, maka itulah yang membatalkan sholat. Kalau warna kulitnya tidak tampak, hanya bayangannya, maka tidak batal. Contohnya misalnya sholat di tempat terbuka, serambi pas di tempat lapangan atau di teras masjid, teras rumah, kemudian dalam waktu siang
kok nampak tapi bayang tok. Terus kenapa Pak ketinggal ireng atau itu itu ndak bacaannya. Misalnya lebet ini ketok sikili tapi bung apa nggih? Bentuknya saja, sehingga yang kelihatan adalah bukan kulitnya tapi bayangannya. Maka itu tidak membatalkan karena batasan aurat itu adalah terlihatnya warna kulit, sehingga inkisaful aurat, terbukanya aurat itu ketika kulitnya warna kulitnya nampak. Nah, di dalam sholat yang memungkinkan terbukanya aurat itu apa? Angin misalnya, pas sholatin serambi, pas angin itu gede, sarungnya dah, sing apa? Memungkinkan itu kan yang jalan maksudnya sarungnya kan kadang bisa terbuka atau lorong ya, tetapi ketika terbuka dan langsung bisa ditutup lagi seketika itu maka dapat batal. Misalnya kena angin tapi langsung sakit di apa itu tutup alih di angin tangan pot maka tidak batal. Kemudian yang keenam adalah berubahnya niat. Berubahnya niat itu keluar dari sholat itu. Termasuk ketika orang mau sholat kok sudah ada niat keluar dari sholat di tengah sholat, apa batal? Contohnya ada sholat dan mendung atau apa itu beledek ya, sudah katakan bisa nggak mau hujan mendung atau beledek, mau sholat mau mulai sholat kok di dalam hatinya itu ada niatan engkau nek dan sholatku tak batal, sudah batal itu sholatnya. Nah itu termasuk niat keluar dari sholat itu batal. Atau nunggu apa? Atau nunggu seseorang yang penting tunggu badan tinggi setelah sholat sih. Oh nek wong itu kok sholat kita batal, maka langsung batal. Jadi sholatnya tidak bisa. Atau di tengah-tengah, kok berduduknya metu mengenai udah tak batal, sudah seketika itu sholatnya batal. Itu tadiu niat. Karena itu istidbarul kiblat, berubah arah kiblatnya, mengumpuri membelakangi kiblat itu berubah arah kiblatnya. Misalnya sholat itu boleh asal, tapi dengan catatan tidak sampai merubah arah kiblat. Sing merubah arah kiblat, ingkang merubah arah kiblat itu berikut. Misalnya sholat itu boleh. Terus berubah itu tidak harus posisinya berlawanan atau tidak searah kiblat secara waktu lama, tidak harus seperti itu. Gerakan yang sudah merubah arah kiblat batasannya ini dadanya, sodrul basar. Arah dada ini sudah berubah dari kiblat maka batal. Contohnya sholat noleh, tapi noleh ini ikut gerak, batal. Tapi ketika wajahnya saja tidak batal, ini kan buat tentu. Inilah sholat, utamanya di waktu sholat jamaah, itu diperbolehkan misalkan untuk menoleh dengan catatan tadi barisannya lurus dengan kanan kirinya asal tidak sampai ininya bergerak, dadanya ini bergerak. Karena kalau bergerak bergerak dalam arti berubah kiblat itu hukumnya sudah dihukumi membelakangi kiblat atau berubah arah kiblatnya. Kemudian yang nomor 9 makan, nomor 8
minum, makan dan minum. Dalam sholat mungkin tak makan minum, nggih boten makan apa niku dahar atau minum sak piring rasa gelas boten boten mungkin sholat kali dahar mungkin. Maksud dari makan dan minum di dalam sholat itu adalah menelan sisa makanan atau minuman itu dihukumi atau sama dengan makan dan minum sehingga batal, kecuali sisa makanan yang tidak terasa dan ikut ketelan ketika menelan ludah. Tapi ini jelas-jelas korosoi ini kok ditelan batal berarti. Caranya pripun? Caranya dikeluarkan di bajunya yang sunnah sebelah kiri. Itu ketika ada sisa makanan atau minuman saat dari sholat ngombe Fanta. Jadi minuman itu yang masih terasa dari sholat misalnya kalau minum Sprite atau Fanta rasa terus boten apa itu umur tidak berumur lagi, itu biasanya kan sisa rasanya kasih boten apa sholat kemudian sisa rasa Fanta atau Sprite atau sejenisnya minuman yang berasa itu kok ditelan, itu sama dengan minum batal sholatnya. Maka sunnahnya ketika sudah wudu kemudian minum yang berasa itu, dan sunnahnya kumur lagi ya. Jagani kalau masih ada sisa rasa tadi kemudian pas sholat ditelan, maka hukumnya adalah batal karena dihukumi makan dan minum. Yang nomor 10 guyu ngakak nek sentok betul bantah. Yang ketiga murtad itu wonten 3, murtad fi'li, qauli, sama i'tiqad. Perbuatan, perkataan dan keyakinan atau etika itu murtad. Contohnya ingkang perbuatan perbuatan syirik itu termasuk murtad. Misalnya sesaji, terus menuhankan kepada selain Allah, dele sesat, dele makman di tempat tertentu dengan tujuan supaya penunggunya itu tidak marah, itu syirik. Itu termasuk perbuatan yang bisa menyebabkan murtad. Jadi sakit dihelat atau dicoro, diniati supaya tidak syirik sakit, tapi sangat riskan hal seperti itu. Misalnya delek makman di pinggir kali, ya iso gak syirik. Caranya niat mohon doa, berdoa kepada Allah supaya diselamatkan, tetap kembalinya ke Allah. Dan apa makanan aman yang dideleh itu sedekah karo makhluk Gusti Allah sembuh ya, itu cara supaya menyelamatkan dari tapi itu kan ya riskan ya. Kebanyakan ya itu menyuguhkan ke penunggu kali, penunggu hutan. Nah, itu fi'li perbuatan yang bisa mengatakan seorang jadi murtad. Yang kedua ucapan, niki sing atur, niki sing kedah atas. Ucapan itu termasuk misui mulai dari Gusti Allah, Nabi sampai
nikmatnya Gusti Allah, anugerahnya Gusti Allah. Misalnya misi Nabi, atau apa betul mungkin nih? Nek mungkin guys, ya sudah tidak usah dibahas lagi. Kok sampai misi Gusti Allah ya bis nikmatnya Allah termasuk murtad. Misui nikmatnya Allah. Coba dia kok udah panas. Nah, ini sampai misuinya itu berangkat dari hati murtad. Contoh nih. Nah ini yang riskan atau peluang untuk terbawa ke sana pas janjian atau pas badai tindakan mau pergian penting moro-moro udah menek sampai misui udah itu teko ati murtad itu atau panas udah itu nikmati Gusti Allah sampai dimisui menawi lisan kok pripun ndak sampai murtad ini gitu saya ya masa murtad ya baik tapi tidak sampai murtad tapi kalau ucapannya itu berangkat dari hati dalam hati hukumnya adalah murtad. Milo tiap hari sholat disunahkan membaca syahadat itu tujuannya adalah kesana nih sebelumnya itu melakukan hal yang bisa membawa murtad sing awake boten krasa. Ya lah sak derenge niat usul ini disunahkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah supaya Islam lagi. Karena syarat sahnya itu salah satunya adalah Islam. Yang ketiga murtad keyakinan. Murtad keyakinan itu termasuk boten percaya terhadap yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, surga, neraka, dosa, kiamat. Wong gak percaya kiamat murtad. Kok ono kiamat itu? Apa dosa itu? Murtad. Boten percaya. Swarga, neraka, dosa, pahala itu termasuk murtad. Itu batalnya sholat. Terakhir hal-hal yang terjadi di dalam sholat ragu ya ragu rong rakaat tas telung rakaat tas patang rakaat wis tasyahud awal sudah tasyahud awal atau belum. Nah, kalau ragunya itu rukun misalnya ragu jumlah rakaat maka yang harus diambil adalah yang sedikit karena itu yang pasti. Tiang ragu aku mau loro tah telu yang sudah pasti yang mana ketika ragu dua atau tiga engkang pasti yang mana dua orang loro tah telu sing wis jelas telune ragu maka yang harus diambil adalah yang dua. Ragu telu ke apa sing diambil harus tiga nambah satu rakaat. Jadi sholatnya 5 rakaat gak apa-apa selain dia itu ragu. Nah yang seperti ini, yang ragu-ragu seperti ini nanti sebelum salam juga disunahkan sujud sahwi. Nah, terus ketika tidak melakukan sunat abad kalau tasyahud awal gitu sudah 2 atau 3 tasyahud awal saja. Tasyahud awalnya 2 kali buat teman-teman masalah dia dalam posisi ragu. Sambut? Iya. Suatu ketika saya pernah jamaah, terus waktu itu memang saya masuk di rumah sakit ini. Saya lihat imamnya itu pakai celana. Nah waktu sujud itu otomatis ini yang buka. Langsung duduk dan sujud itu buka. Jadi otomatis kan batal. Nah ini saya sebagai makmum ini tulis ragu. Ini
batal itu suatu itu batal agak. Nah, cuma saya gimana ini? Lanjut atau gimana? Jamaah imame jelas batal. Contoh imame nganggo celonone longgar, kaosnya cekak. Pas sujud rukuk apa sujud itu biasane ketok. Kadang sering apa hukumnya? Sholatnya imam batal jelas karena auratnya nampak terlihat. Makmum yang mengikuti imam seperti itu gimana? Mufarokoh itu pisah dengan imam, jadi sudah tidak mengikuti imam. Sholat dia enggak, melanjutkan dia enggak, langsung melanjutkan dia enggak. Itu prakteknya mufarokoh itu terus sudah. Sejak melihat imamnya seperti itu sudah sholat sendiri, melanjutkan sholat sendiri. Tapi kalau sudah tahu imamnya batal kok diteruskan ikut, dibatal sholatnya. Jadi pilihannya dua, mufarqah atau sholatnya batal dan mulang. Nah, misalnya bosungkan tapi ya, walaupun sebenarnya di dalam hukum itu kan bukan sungkan karena hukum ya, ketika tidak sesuai ya harus dihindari. Jadi mufarqah memisahkan diri dari imam, caranya gitu langsung sholat. Gitu. Cekap ya? Kita akhiri. Oke. Cara mufaraqah meneruskan gerakan sholat nanti sholat ulang atau ketika itu berhenti sendiri sholatnya. Cara mufaraqah Melanjutkan sholatnya. Jadi misalnya baru rakaat kedua, ya nambah ketiga, rakaat pertama nambah dan seterusnya. Tidak harus mulai dari awal. Kenapa? Karena yang dipakai ukuran adalah ketika saat dia melihat imamnya dalam posisi batal. Lah tadi seperti apa? Tadi belum lihat. Ya. Jadi kan ketika belum tadi kan betul ningali. Bisa jadi tadi itu memang posisinya tidak seperti itu karena mungkin pakaiannya masih rapi sehingga masih tertutup. Benar gerak-gerak kan kalau tambah terbuka sehingga bisa jadi seperti itu. Sehingga yang dipakai patokan adalah pada saat melihat itu. Sehingga pada saat melihat imamnya sudah batal, maka kemudian saat itulah mufaraqah dengan cara meneruskan sholat sendiri. tapi enggak mau berarti niat lillah. Boten harus niat usolli dan apa boten langsung sholat. Iya. Jika begitu kita akhiri dari doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha